Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramana Subakti dari kelas 5 Informatika Unsika. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai praktikum 6. Pada praktikum 6 ini kita akan melakukan deploy terhadap kontrak yang sudah kita buat. Nah, untuk melakukan deploy pada kontrak yang sudah kita buat, tentunya kita harus sudah membuat kontrak. Di sini saya sudah membuat kontrak pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan penyesuaian versi Solidity. Di sini saya menggunakan versi Solidity yaitu 0.8.19. Nah, sebelum melakukan deploy pada kontrak yang sudah kita buat, kita harus menginstal beberapa package. Salah satunya package Solidity. Untuk melakukan install package Solidity, kita bisa lakukan dengan perintah npm install -g solc diikuti dengan versi yang kita gunakan yaitu 0.8.19. Nah, package selanjutnya yang harus diinstal yaitu ethers.js. Kita dapat menginstal ethers.js dengan perintah npm install ethers. Nah, selain kedua package tersebut, kita juga harus menginstal aplikasi Ganesh. Nah, untuk aplikasi Ganesh ini kita gunakan agar kita dapat balance untuk latihan, di mana kita akan diberikan address untuk mendapatkan balance tersebut. Pertama, buka aplikasi Ganesh, lalu pilih Quick Start sehingga tampil seperti halaman yang terlihat pada layar. Selanjutnya kita buat file yang bernama deploy.js. Ini tidak harus namanya deploy.js, tetapi kita harus tahu bahwa file yang kita buat dilakukan untuk melakukan deploy. Pertama, kita import ethers dengan cara const ethers require ethers. Nah, selain ethers juga kita melakukan import fs atau file system, karena kita akan berinteraksi dengan file pada workspace kita, di mana kita akan berinteraksi dengan file ABI dan .bin. Nah, file ABI dan bin ini hasil dari compile dari kontrak kita. Nah, kemudian untuk require.env ini biasanya digunakan untuk mengambil private key dari env. Yang pertama, kita buat fungsi main diisi dengan const provider sama dengan new address.json rpc provider, diisi dengan hostnya, host dari Ganache-nya. Nah, biasanya host dari Ganache-nya itu 127.0.0.1.2.7545. Nah, kemudian kita panggil fungsi mainnya di paling bawah. Nah, kita panggil fungsi mainnya, kemudian jika sukses maka dia kembali, dan jika error maka kita tampilkan error lalu kembali. Nah, untuk dapat mengakses fake account kita di Ganache, kita sertakan wallet lalu isi dengan private key akun yang disediakan oleh Ganache dan masukkan variabel provider ke dalam fungsi. Nah, ini kita buat provider wallet sama dengan new address.wallet, kita isi dengan private key yang kita dapatkan di aplikasi Ganesh. Kita bisa klik pada bagian kunci ini. Nah, kemudian terlihat di sini ada private key, kita bisa copy, kemudian paste pada bagian ini. Nah, kemudian kita juga perlu berinteraksi dengan file abi.bin. Nah, kita bisa menggunakan package fs tadi dengan menggunakan fungsi read file sync, kemudian diisi dengan alamat dari filenya tersebut. Nah, selanjutnya kita buat sebuah objek bernama contract factory yang diperlukan untuk deploy kontrak. Ini kita buat variabel contract factory sama dengan new ethers.contract factory diisi dengan ABI, kedua diikuti dengan binary, dan terakhir diikuti dengan walletnya. Kemudian kita console log deploying please wait. Ini digunakan untuk memberitahu kepada kita bahwa proses deploy sedang berlangsung. Nah, ini pada bagian ini kita menambahkan biaya gas yang diperlukan untuk melakukan deploy, sesuaikan dengan yang ada di Ganesh. Nah,
Ini dengan asinkronus, di mana const contract await contract factory.deploy diisi dengan gas price-nya, lalu diisi dengan nilainya. Kemudian await contract.deployment transaction.wait. Kemudian console log kontraknya. Nah, kita bisa berinteraksi dengan kontrak kita di Ethers dengan kode berikut. Nah, ini untuk interaksi kita. Nah, dan jika sudah semua, kita bisa melakukan deploy pada kontrak yang sudah kita buat dengan perintah, yaitu node diikuti dengan nama file dari nama file yang berisi script untuk melakukan deploy terhadap kontrak kita. Di sini nama file saya yaitu node deploy.js. Kita tunggu sampai proses deploy-nya selesai. Dan ya, untuk melakukan deploy pada kontrak ini, pastikan bahwa node yang kita install itu ada pada versi 20.9.0. Dan biasanya jika tidak berada pada versi tersebut, di atas atau jauh di bawahnya, itu bisa saja error. Nah, jika sudah tampil seperti pada terminal saya ini, di mana dia menampilkan informasi seperti address, provider, artinya kita sudah berhasil melakukan deploy terhadap kontrak yang sudah kita buat. Baik, cukup sekian tutorial dari saya mengenai praktikum 6, mengenai deploy pada kontrak yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.